kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di sini secara virtual ya di ruang Zoom meeting. Semoga pertemuan malam hari ini ya tidak mengurangi em, atmosfer ya dalam kita saling mengenal, saling menyapa. Seperti walaupun jarak kita dipisahkan, tetapi insya Allah dengan satu niat dan tujuan yang sama yaitu bertolabul ilmi gitu, maka Allah akan menyatukan hati-hati kita sehingga kita akan dibukakan ya hati kita untuk menerima informasi-informasi penting nanti yang akan disampaikan oleh para narasumber ya, oleh narasumber tunggal kita yaitu eh, Coach Ahmad Ripai. Baik, sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya. Saya Apriliantino di sini sebagai MC yang insya Allah akan mendampingi rekan-rekan semuanya selama kegiatan berlangsung. Baik, kalau boleh silakan ditulis ya di ruang chat ya, di kolom chatnya eh, nama, kemudian motivasi ya untuk ikut ya dalam kegiatan Zoominar ini. Boleh silakan nama, asal dan motivasinya apa ya. Silakan. Oke. Ya, untuk mengambil keberkahan ya, jangan lupa kita untuk melafazkan basmalah ataupun berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang belum sholat ya, boleh sambil menunggu rekan-rekan bisa sholat dulu, nggak apa-apa. Yang izin sholat. Masya Allah ini ada yang dari Banda Aceh ya. Oke, dari rekan kita Fatimah Zahra asal Palembang, motivasinya untuk mendapatkan ilmu. Oke, yang lain boleh dituliskan di kolom komentar dari Dani Suara Agung. Motivasinya menambah wawasan. Oke, lanjut boleh ditulis ya. Motivasinya apa? Tentu kita punya motivasi yang berbeda ya. Tetapi saya yakin bahwa motivasi yang ada di dalam diri kita adalah motivasi yang sifatnya adalah berkemajuan ya. Jadi kita ikut dalam satu kegiatan yang kita punya keinginan untuk bisa menambah nilai ya pada diri kita. Baik, sembari menunggu lagi ya, kita coba sama-sama simak ya eh, biodata ya dari moderator kita. Izin share screen ya. Belum saya download.
Bentar. Baik, itu sudah kelihatan belum? Kelihatan. Ya, ini adalah moderator kita, data diri dari moderator kita pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tadi saya nyari-nyari ternyata belum saya download. Oke, jadi moderator kita pada kesempatan malam hari ini adalah Coach Andi Kumaini, MPD, yaitu seorang praktisi character building trainer. Bisa dibaca ya. Beliau lahir di Kuala Tungkal 5 Mei 1985. Kemudian profesinya adalah guru ASN, PNS di Seman 1 Kandis, Ogan Ilir. Kemudian mengenai background ya, beliau ini adalah alumni dari Universitas Sriwijaya. Kami satu alumni dulu, beliau kakak tingkat saya di FKIP Unsri, angkatan tahun 2004. Kemudian beliau melanjutkan di program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2014. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari, beliau ini merupakan trainer ya, trainer dalam berbagai macam pelatihan. Salah satunya itu pelatihan pendidikan karakter, kepemimpinan, keorganisasian, dan motivasi prestasi pada tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa sejak 2009. Ya. Luar biasa sekali. Kemudian sekarang juga beliau menjadi pembina dari ORD beasiswa YBM BRI Sumatera Selatan tingkat SMA, SMK, dan mahasiswa sejak 2020 hingga sekarang. Kemudian juga beliau aktif dalam pelatihan-pelatihan di bidang kurikulum ya, kurikulum merdeka, mungkin yang terbaru kurikulum yang baru ini apa namanya? Kurikulum deep apa?
Oke, kemudian yang berikutnya adalah juga beliau sering mengisi seminar nasional dan untuk fokus materinya tadi sudah disebutkan yaitu pendidikan karakter, kepemimpinan, manajemen organisasi, public speaking, motivasi dan juga quantum learning. Nah, itu sekilas tentang data diri dari moderator kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu tanpa berpanjang kata, eh, langsung saja ya kita persilakan moderator kita untuk melaksanakan tugasnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek apakah suara saya jelas? Jelas. Siap. Jelas ya. Jelas. Jelas. Baik, Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucapkan terima kasih nih kepada Coach Apriliantino nih yang sudah memperkenalkan. Sebenarnya saya tidak lebih hebat dari beliau nih yang sudah luar biasa napak tilas karirnya ya, dan sudah punya karya juga. Beliau ini adalah penulis ya. Jadi kalau saya pelatih ya, kemudian memberi motivasi. Nah, beliau ini motivasinya udah terwujud ya, berupa karya-karya tulis beliau, baik itu novel maupun karya yang lain. Baik adik-adik sekalian yang luar biasa yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Senang sekali bisa bersama orang-orang hebat ini, para pemuda, pelajar, mahasiswa, maupun pemuda yang ada di Indonesia ya. Karena yang saya lihat di sini kayaknya dari Aceh juga ada, dari Bengkulu, dari Palembang ya. Mungkin akan menyusul dari daerah-daerah yang lain yang mungkin belum terlihat ini dalam perkenalan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah terencana ya. Ada katanya tadi itu ada peluang dan ada kesempatan kita bisa berkumpul di ruang virtual yang dulu mungkin kita tidak terpikirkan, ternyata kita bisa bertemu di dunia maya, ya, dunia gaib, dan itu tidak menjadi pembatas bagi kita saat ini untuk bertemu orang-orang seluruh Indonesia. Saudara salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat sahabiah, dan kita semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir. Baik, adik-adik sekalian, rekan-rekan yang tergabung dalam seminar The Key of Success ya. Jadi malam ini acara kita adalah sebenarnya adalah launching ya, launching sebuah eh, lembaga training yang sama-sama kami gagas nih untuk bagaimana kita bisa berkontribusi di dunia pendidikan, baik itu untuk pelajar, kemudian mahasiswa maupun para pemuda. Jadi nama lembaga kita adalah Student Leadership Center ya. Jadi rekan-rekan sekalian nanti bisa, kalau malam ini kita mungkin bertatap maya, suatu ketika nanti kalau misalkan teman-teman memerlukan untuk kita kopi darat ya, bisa ketemu langsung, bisa masukkan undangan kepada kami kapan acaranya. Insya Allah jika itu memungkinkan kita akan berangkat ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan jalan-jalan ke Oki ya. Mungkin kemarin Ilir ada sekolah yang sudah ngajak kita kolaborasi di Mesuji Raya kalau nggak salah ya, itu ya, Pak April ya. Insya Allah kita akan hadir ke sana, dan silahkan ditunggu kehadiran kami nih di sekolah-sekolah rekan-rekan sekalian, dan semoga kita bisa bertemu di dunia nyata ya nantinya dalam pelatihan-pelatihan hebat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita buka dulu nih
kegiatan kita. Sebelum kita memanggilkan pematerinya, kita buka sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, biar menambah barokahnya, yang memungkinkan untuk dibuka open cam-nya, buka kameranya, silakan dibuka kameranya biar kelihatan fokusnya nih ya. Yang eh, silakan juga untuk menyediakan alat tulis ya, karena sekiranya ada hal-hal yang penting untuk ditulis, silakan rekan. Karena pesannya sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib ya, untuk mengikat ilmu itu adalah dengan ditulis ya. Nah, terkadang kita ini screenshot juga terkadang fotonya nggak dibuka lagi ya. Kalau dipoto minimal, kalau ditulis minimal kita udah pernah menulis, dan ketika kita ingin buka-buka lagi tuh kelihatan tuh catatan yang sudah kita pernah lihat. Baik rekan-rekan sekalian, saya teringat pada kata-kata motivasi malam tadi, kemarin malam ya. Saya mendapatkan seminar motivasi ya. Jadi di antara 12 karakter yang harus kita miliki untuk menuju sukses, ada yang pertama adalah disiplin, teman-teman ya. Jadi disiplin ini menjadi kunci utama. Saya teringat juga ketika saya mengikuti santri siap guna, yang paling sering digaungkan itu adalah tiada kesuksesan tanpa disiplin. Nah, ini teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, disiplin ini menjadi salah satu karakter yang harus kita miliki. Apa itu disiplin? Bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri? Kita merdeka ya untuk mengatur diri kita sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita sambut sama-sama. Ini ada pembicara kita malam hari ini ya. Untuk mengupas ya judul pertemuan kita malam ini, The Key of Success-nya seperti apa ya. Saya bacakan biodata. Ini aduh, kampus impian nih. Coach Ahmad Ripai, trainer Grow Mindset ya. Beliau ini udah dapat sertifikat ya untuk Grow Mindset-nya. Aktivitas sehari-hari adalah ASN di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Personal Development Trainer, Ketua Yayasan Pendidikan Unggul Sriwijaya, penulis buku Career by Design and Parenting, inisiator komunitas Umroh Bareng ID. Yang mau umroh bareng nih bisa daftar ke komunitas beliau ini. Pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan UGM Yogyakarta. Wow, yang lagi penjemputan mahasiswa oleh rektor ya, yang lulus di UGM ya. Nah, mungkin beliau ini dulunya dijemput oleh rektor juga nih kayaknya nih. Ya, luar biasa. Kemudian S2 Magister Pemerintahan Universitas Taman Siswa Palembang. Sekarang tinggal di Desa Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tidak menunggu lama, kita sambut bersama Coach Ahmad Ripai untuk hadir bersama kita di sini. Kita beri tepuk tangan yang meriah ya, mungkin dengan emosional emotnya biar meriah ya. Silakan kepada Coach Ripai. Oke, terima kasih Coach Andi Kumaini. Apakah suara saya terdengar jelas? Siap, terdengar. Terdengar. Gimana sahabat teman-teman semua? Terdengar? Bisa komentar di kolom chat ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat,
di antara semua kesibukan kita di malam 17 ya, malam 18 Agustus, kita menyempatkan untuk hadir ini. Di Zoom ini sudah hadir sebanyak 29 orang. Alhamdulillah, pertama terima kasih. Jadi yang sudah masuk ke ruang WhatsApp ya, webinar The Key of Success ini ada, terakhir itu ada 130 yang sudah tersebar, ada dari Aceh, ada dari Palembang, ada dari Bengkulu, ada, selamat datang, ada juga Ibu Dr. Nur Azizah ya dari Bengkulu, tadi saya sempat melihat. Terima kasih, selamat datang pada kesempatan malam hari ini bisa hadir. Itu ada siswa-siswanya yang tergabung pada Zoom kita malam ini. Kami ucapkan terima kasih, bahagia sekali bisa bertemu. Mudah-mudahan di tanggal 17 Agustus ini kita merayakan HUT RI yang ke-80 menjadi titik tolak kita untuk melesat bertumbuh sebagai generasi Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah merdeka sampai 80 tahun. Nah, kami dari Student Leadership Center ini memang sengaja dan berniat sebagai bukti kontribusi kami sebagai yang sudah menjalani kehidupan sampai umur sekian ini. Malam hari ini kita akan berbagi, jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar cuap-cuap memotivasi, tapi ini memang benar-benar pengalaman. Dan ternyata The Key of Success ini diteliti puluhan tahun oleh seorang profesor. Nah, ini tadi identitas yang sudah diberikan oleh Pak Moderator, ya. Saya lewati semua. Nah, ini ada beberapa buku yang telah tulis, ya. Ini Career by Design yang telah terbit di 1 tahun yang lalu. Kemudian kami juga pernah menulis, ya, buku antologi tentang parenting bersama Kak Galuh. Siapa itu Kak Galuh bisa di search di YouTube, ya. Nah, ada salah satu kata mutiara, ya, kata mutiara dari orang tokoh namanya Hasan Al-Banna. Mimpi hari kemarin adalah kenyataan hari ini. Mimpi hari ini adalah kenyataan hari ini. Jadi kondisi kita hari ini itu adalah hasil dari tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa lalu. Jadinya kita seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi masa depan? Caranya adalah lihatlah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kita hari ini yang suka membaca, yang berorganisasi, nah kemungkinan prediksi masa depan kita itu akan secerah itu. Tetapi kalau kita kemudian malas-malesan, mager, banyak scrolling medsos, gitu ya. Bahkan satu survei mengatakan pemuda-pemuda Indonesia itu menghabiskan dalam satu hari melihat HP, ya, scrolling medsos itu sampai 7 jam 34 menit. Maka pada kesempatan kali ini dari sebuah mimpi kami, ya. Jadi kami ini bukan tinggal di kota-kota besar, kami tinggal di desa, kami pernah tinggal di kota-kota, kemudian kembali desa. Ada satu kata mutiara yang saya ini menjadi pembangkit yang luar biasa. Muhammad Hatta pernah mengatakan, Indonesia tidak akan pernah besar karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin desa. Jadi semangat inilah yang kemudian kami ingin menyatukan di momen di ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini, akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, ya, bagi teman-teman yang mungkin masih ada SMP ataupun SMA atau kuliah atau di bawah 30 tahun, ada
jadi lembaga yang bertumbuh dan melesat untuk masa depan kita. Lembaga yang kami dirikan namanya Student Leadership Center. Memang kami ingin membantu pemuda Indonesia bagaimana value yang kami angkat bantu rencana hidupmu menjadi nyata. Oke, sebelum kita mulai teman-teman semua, saya ingin berinteraksi lebih jauh ya. Jadi yang mau on cam kan persilahkan ucapkan terima kasih. Kalau yang off cam ya karena ada keperluan ya silahkan. Kita akan interaksi ya, akan interaksi. Sebentar ya, ada musik. Bentar. Oke, bisa didengar musiknya saya hilangkan aja ya. Jelas, Pak April? Jelas, jelas. Oke. Oke, teman-teman semua, silakan di chat di chat masing-masing ya. Silakan apa alasan hadir di sini. Jadi kalau ada hal yang ingin dicurhatkan, masalah apa atau harapan apa yang setelah nanti acara ini ingin didapatkan. Oke, silakan chat sebentar ya. Di ruang itu kita akan lihat apa yang diharapkan dari setelah acara ini. Oke. Silakan dibacakan Pak Andi Kumaini jika ada yang Masih menunggu coach. Kalau tadi ada yang mengisi katanya mau menambah ilmu dan wawasan ini coach. Ketika hadir di pertemuan kita malam ini. Pengen dapat ilmu, pengen dapat wawasan, kemudian karena kesempatan tidak datang dua kali coach katanya. Yang lain mungkin sembari sedang mengetik. Ini dari Aulia Septiani katanya butuh insight baru Bapak untuk diterapkan di kehidupan pribadi maupun karir dan termotivasi untuk upgrade diri dari pengalaman pembicara. Nah, ini pengen dengar nih pengalaman pembicaranya bagaimana untuk bisa sukses ini ya, agar bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun karir. Begitu coach. Oke. Ini ada satu eh, pertanyaan ya bagi teman-teman semua sebelum kita mulai apa kunci dari kita ini bisa sukses? Jadi kita mengabaikan hambatan-hambatan yang akan terjadi di masa depan. Jika segalanya mungkin, nah ini pertanyaannya ya. Jika segalanya mungkin, ya, hidup ideal seperti apa yang Anda harapkan ketika nanti usianya di usia umur 20 sampai 40 tahun? Jadi keadaan ideal seperti apa? Kita mengabaikan kendala ya. Kondisi sekarang kita seperti apa, kemudian apapun itu, hidup ideal seperti apa yang teman-teman harapkan ketika nanti di usia 20 sampai 40 tahun. Mungkin bisa mau jadi apa, atau mau kemana, mau keluar negeri mana. Oke, silahkan di chat kembali ya.
Nanti silakan dibacakan Pak Andi Kumaini. Oke, ini nambah lagi Coach. Harapan saya dari Zoom The Key of Success adalah bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, menambah motivasi untuk lebih konsisten dalam mencapai tujuan, serta memperluas relasi dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi mau memperkuat motivasinya agar konsisten nih Coach ya, untuk mencapai tujuannya dan pengen sama-sama nih berkumpul dengan orang-orang yang satu visi. Oke. Itu pertanyaan masih jawaban pertanyaannya masih pertama. Oke, sekarang jawaban pertanyaan yang kedua. Hidup ideal seperti apa yang teman-teman harapkan ketika nanti usia 20, 30, 40 ya. Kenapa di usia ini? Karena usia ini adalah usia yang paling produktif. Jadi kalau kita melewatkan di usia ini ya sampai usia 40 kita kemudian tidak bertumbuh, tidak melesat, berarti itu sisa-sisa umur kita itu sudah hilang masa produktifnya. Ayo silakan dicat kembali sebelum kita mulai. Eh, Ini katanya Coach menjadi pribadi yang bisa menginspirasi bagi orang lain Coach ya, di Oke, usia 20 pribadi sampai 40. menginspirasi. Ada lagi? Masih mengetik kayaknya. Masih mengetik. Kita ngobrol aja malam ini ya. Nggak usah serius-serius, kita ngobrol. Ada Pak Andi? Belum nih sepertinya Atau masih bisa malu-malu? dilanjutkan dulu. Oke lah ya. Karena ini masih pertemuan pertama, belum saling kenal. Oke. Jika segalanya mungkin, hidup seperti apa yang teman-teman harapkan? Mungkin ada yang berharap eh, setelah lulus SMA ingin kuliah, atau kalau tidak kuliah kursus, atau nanti di usia tertentu lulus kuliah, memiliki pekerjaan terbaik yang diimpikan, gitu ya, ataupun ingin dapat jodoh, atau memiliki rumah kendaraan, kemudian punya bisnis, usahanya lancar, oh ingin menjadi hafiz Al-Quran, atau membahagiakan orang tua, dan lain sebagainya. Dan jago. Nah, jadi ini, Ini Coach ada yang jawab nih dari Aulia nih. Ideal saya adalah bekerja keras di usia 20 sampai 39 tahun untuk membangun ya, fondasi finansial, pengalaman mm-mm. dan relasi sehingga di usia 40 bisa menikmati hidup dengan kebebasan tanpa harus khawatir lagi soal waktu maupun materi. Oke, luar biasa. Kata Rahmat Rizky nih cari kerja Coach ya, di Mm-mm. usia 20 sampai 40. Ada lagi? Ini dari Siti Atina juga. Saya berharap bisa hidup bebas, bisa sukses dalam dunia karir dan menjadi bos muda. Nah, Masya ini Allah. anak muda sekarang nih katanya jadi CEO ya. Bos muda yang bisa traveling luar negeri karena saya sudah memulai usaha dari umur 15 tahun SMP dan memulai semua dari nol, berapa kali gagal, puluhan kali gagal, tapi Mm-mm. terkadang motivasi hanya semangat sesaat. Oh, pengen penguatan nih. Oke, cukup Pak Coach Andi Kumeni. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjutkan. Lanjut mungkin nih, silahkan Coach. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuki materi apa kunci dari untuk menjadi orang sukses, kita belajar dari seorang anak pemulung namanya Alvin. Ini pernah viral di TikTok, di Instagram. Bahkan Alvin ini masuk eh, cerita acaranya Ki Candy itu ya. Itu diwawancarai sangat menyentuh sekali. Siapa Alvin? Alvin itu nama ibunya Warsiti ya. Pekerjaannya seorang pemulung sampah ya. Alamannya ada di Sragen. Dia lulus SMA di tahun 2017 dan kuliahnya ini ya bukan di universitas ternama ya, tapi ini paling banyak universitas ini ya. Nggak ada pintunya ya. Namanya Universitas Terbuka. Nah, setelah dia kuliah di UT, dia bisa kuliah S2 di UGM. Nah, di alma mater. Padahal untuk kuliah S2 di UGM itu kan seleksi Nah, juga, ya. Nah, nanti bisa dicek seperti apa nilai apa karakter perjuangan dari Alvin ini.
Kemudian kemarin beberapa hari saya mengikuti satu webinar ya yang diadakan oleh Academy Trainer. Ini namanya Mutia Fadila Khairunisa Esos. Jadi Mbak Mutia ini umurnya kira-kira umur berapa ini? Bisa ditebak nggak, Pak Coach Andi? Kira-kira berapa umurnya? 30-an mungkin coach. Ada yang lain? 22. Mutia Fadil berapa? 22. 22. Oke, sedikit lagi. Kira-kira berapa? Siap 23, Pak. 23. Oke, ya tebak-tebakan ya berhadiah. Dapat diskon di Indomaret. 25. Iya, betul. Jadi 25. Mutia ini ya, dia kelahiran 2001 ya. 2001 dia sudah menulis 40 buku ya. Peraih Taruna Sastra Award Kemendikbud RI ya. Sekarang studi di New York University, dapat beasiswa LPDP ya. Pernah menjadi pembicara di berbagai konferensi dunia, bahkan dunia, bukan di konferensi Zoom ya. Kemudian aktif di bidang literasi ya, memiliki pengalaman kerja di berbagai organisasi. Nah, ini Mutia. Kita mau belajar lagi, mungkin dia punya privilege, orang tuanya berada, orang tuanya kaya, sehingga kita, oh wajar dia kemudian bisa seperti itu. Kita lihat kemudian contoh dari Angga Fauzan, ya. Angga Fauzan, ya, bapaknya Siswanto, ya. Kerjaannya apa? Kerjaannya penjual gorengan, ya. Eh, Dia sudah bisa lulus dari S2 di Skotlandia, ya. Kemudian kelahiran 94, ya. Ada di Boyolali. Kemudian dia sukses ya, pernah mengalami kisah pahit dalam kehidupannya, bahkan sempat tinggal di kandang kambing 8 bulan. Ya. Sempat hampir tidak melanjutkan di jenjang SMA, pernah tidak lolos ITB, ya. Eh, dan dia kemudian setelah lulus itu kembali ke Boyolali, sama kayak saya, cuman beda nasib. Ya. Saya kalau habis kuliah di UGM itu, kemudian disuruh orang tua kembali ke desa di Ogan Komering Ilir. Nah, beliau ini kemudian menggagas satu komunitas sosial namanya Boyolali Bergerak. Ada lagi Mas Azam Hasibullah ya, penulis, peneliti ya, eh, sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir ya. Kemudian banyak ikut delegasi di luar negeri ya. Kemudian mengelola pusat kajian Islam Alam Melayu di Kuala Lumpur. Nah, yang terakhir ini mungkin tidak asing ya, pernah masuk TV dulu ketika ada aksi, namanya Muhammad Athiatul Muqtadir, seorang dokter gigi, lulusan UGM 2023. Jadi baru 2003 lulus ya, eh, mendirikan yayasan, pernah menjabat sebagai ketua BMKM ya. Sekarang menjadi pembicara lebih dari 100 seminar offline online, dan sebagai sosok pemuda yang inspiratif ya, karena dia melakukan komunitas sosial yang berdampak. Nah, dari yang saya ceritakan tadi, kita juga pernah mengenal ya Steve Jobs, almarhum Pak Habibie, Mbak Mutia Fadila, Alvin, Angga Fauzan. Kira-kira orang-orang yang saya ceritakan yang ada gambar di depan teman-teman ini, apa rahasianya orang ini bisa seperti itu? Silakan chat, atau yang mau kasih komentar bisa langsung eh, unjuk unjuk suaranya. Silakan, kira-kira apa rahasia orang itu bisa seperti ini? Silakan Coach Andi Kumaini, silakan kalau ada yang ngasih feedback Silakan, kita boleh yang bacakan, mau raise hand. atau raise hand. Ya, apa rasanya? Tebak aja. Kata Alia ini, coach, tidak gampang menyerah, Tidak gampang menyerah. Oke, apalagi eh, konsisten kata Zaskia. konsisten, Kata Asbabul, sungguh-sungguh dan kerja keras. sungguh-sungguh dan kerja keras. Disiplin, semangat, dan doa orang tua. Mm-mm. Disiplin, doa Karena orang tua, karena ada kemauan. ada kemauan, Belajar terus. belajar terus,
Belajar terus. Cukup? Cukup ini sama nih kayaknya. Oke, jawabannya benar semua. Sebenarnya kalau kita lihat apa rahasia dari orang ini bisa seperti itu, kita bisa menjawab, ya. Bisa menjawab alasannya apa, faktornya apa, ya. Kalau ada satu pertanyaan dari sekian jawaban tadi, menurut Anda, teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini, kira-kira faktor apa saja yang paling berpengaruh kepada kesuksesan seseorang? Dari sekian faktor tadi yang disebutkan, apa sih faktor yang paling berpengaruh itu? Bisa raise hand ataupun chat lagi? Coach Andi bisa dimoderatori? Ya, silakan mungkin kalau yang peserta mau bicara langsung juga boleh, ya, atau di room chat juga boleh. Nah, menurut Anda faktor apa saja yang paling berpengaruh pada kesuksesan seseorang, ya? Kira-kira gimana nih teman-teman? Disiplin. Ya, apa tadi? Disiplin, niat yang Disiplin. tinggi, usaha, Oh, kepintaran, pintar, niat, ya, giat, konsisten, konsisten. Tambah banyak usaha. lagi nih. Ini nih Apa? dihina. Dihina. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Balas Betul, dendam karena dihina betul. ya. Nah, Nabi. Kemauan, kuasa Tuhan, gas terus. kemauan. Nah, itu jawaban kuasa Tuhan. Betul juga tuh, Coach. Mindset dan konsisten. Kerja keras Mindset dan dan tidak putus konsisten. asa, Tanpa tidak putus asa, dicaci maki, caci maki. Nah, ini. pedih nih. Oke, kita simpulkan ya. Ada satu penelitian. Jadi ada namanya eh, Thomas J. Stanley, PhD. Beliau melakukan satu survei kepada ratusan orang, ya, bahkan ribuan orang. Itu bertanya, pertanyaannya sederhana. Menurut Anda, faktor apa yang kemudian menjadikan orang itu yang paling berpengaruh pada kesuksesan pribadinya? Nah, ada 100 jawaban teratas ya, ada 100 jawaban teratas, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 30. Nah, dari 1 sampai 30 ya, 1 sampai 10 ini kita baca ya. Nomor 1 itu bersikap jujur kepada semua orang, mempunyai disiplin yang baik. Nah, itu tadi ada jawabannya. Disiplin itu nomor 2 ternyata. Pintar bergaul, punya pasangan hidup yang mendukung, ya. Kemudian bekerja lebih keras daripada orang lain. Ya, 6 mencintai pekerjaan, memiliki kualitas kepemimpinan, punya semangat, mengatur hidup, dan memiliki kemampuan untuk menjual. Itu 1 sampai 10. Nah, Caci maki. caci maki di mana tadi? Nah, yang menarik ya, yang menarik adalah di nomor 21. Tadi ada yang jawab pintar ya. Nah, ternyata memiliki IQ yang tinggi itu berpengaruh di urutan nomor 21. Lulusan dengan nilai terbaik itu di nomor 30. Nomor 23, kuliah atau masuk sekolah yang top ya. Itu kayak UGM, UI, ITB itu urutan ke-23. Nah, kalau kita lihat dari 1 sampai 30, ternyata nomor 1 sampai 10 ini terkait kepada karakter seseorang. Ya, tidak berhubungan dengan IQ, dengan nilai yang ia miliki, atau dia sekolah di mana. Jadi bagi siapapun diri kita, sekolah dimanapun, kuliah dimanapun, ya, itu urutan berpengaruhnya ya di atas nomor 20. Ternyata yang paling berpengaruh adalah karakter seseorang. Nah, dari penelitian survei dari Thomas J. Stanley ini, ya, nah, nanti kita akan ramu ya. Itu kan terlalu banyak ya, faktor itu terlalu banyak untuk yang berpengaruh kepada kesuksesan seorang. Nah, kita mau game sebentar. Kalau ada angka 0369, angka selanjutnya berapa? 12. 12. Berapa? 12 terus
Berapa? Dua. Oh, 12. Berapa? 15, 12, 15, 15, terus 18. 18, habis itu 21. 21. Itu kalau diteruskan kita tahu ya polanya ya. Ya, Tahu ya? Nah, kalau ini 0, 5, 10, 15, 20 selanjutnya 25. 25. Terus 30. 30. Habis itu 35. 35. Habis itu 45, pokoknya 40. kalau kita urutkan, kita bisa mengurutkan. Artinya mengapa kita bisa menjawab di tanda tanya itu? Karena ada apa? ada Pola. Ada apa? Kita bisa menjawab urutan angka setelahnya itu ada angka berapa? Karena ada apa? Ada Pola. panduannya. Ada pola. Nah, pola satu. jadi di dunia ini sebenarnya orang sukses itu nggak ada rahasia dunia orang sukses. Semua itu ada polanya. Jadi ada sunatullahnya. Ya. Nah, ada sunatullahnya. Begitu juga dengan orang-orang sukses yang kita anggap sukses yang tadi kami ceritakan ya. Orang-orang hebat, orang-orang sukses itu memiliki ciri khas yang bisa dipelajari dan dipolakan. Nah, apa pola dari orang-orang sukses tadi? Jadi banyak itu yang meneliti ya. John Stanley tadi, kemudian macam-macam kita bisa menjawab berbagai macam faktor yang mempengaruhi kesuksesan seorang. Nah, di tahun 2006, jadi di tahun 2006 ada seorang profesor namanya siapa? Kenal beliau? Namanya Profesor Carol Dweck ya. Beliau ini seorang penulis buku mindset, seorang profesor di Stanford University ya. Kenal sama Stanford University? Seorang psikolog. Beliau ini melakukan penelitian selama 30 tahun. Nah, ini kerennya. Riset-riset yang dilakukan oleh eh, ilmuwan di luar itu kalau dia riset tidak cuma setahun 2 tahun, tapi 30 tahun meriset apa yang menjadikan seorang itu bisa sukses. Jadi riset penelitian di bidang monetisasinya dia ingin menjawab mengapa sebagian orang sukses dan sebagian tidak, serta bagaimana mendorong ke arah kesuksesan itu. Jadi banyak dahulu itu ketika mengapa sebagian orang sukses dan tidak, maka jawabannya macam-macam. Pertama, orang sukses itu karena ukuran tengkoraknya besar. Jadi semakin besar, maka dia akan semakin cerdas, maka akan semakin sukses. Itu jawaban zaman-zaman dulu. Ternyata ada penelitian lagi. Oh enggak, orang sukses itu ditentukan oleh gen orang tuanya. Oh, kalau dia dosen, anaknya Pak Kiai, pasti nanti anaknya pintar gitu ya. Kita kan menemui di kehidupan ini, oh wajar aja dia itu pinter, dia bisa sekuliah di manapun atau di universitas ternama. Oh karena orang tuanya pinter, ibunya pinter, wajar. Ada lagi yang menjawab, oh dia bisa sukses karena keluarganya orang berada. Oh karena dia sukses karena pendidikannya di mana, pelatihannya di mana, atau orang sukses karena pengalaman atau karena usaha. Nah, menurut penelitian beliau, dari sekian faktor ini tadi, entah ukuran tengkorak, gen, keluarga, pendidikan, pengalaman, ternyata ada satu benang merah yang menjadikan seseorang itu sukses atau belum suksesnya. Kira-kira apa menurut beliau jawabannya? Ada yang bisa nebak? Satu, dua, tiga. Ada yang bisa jawab? Atau di kolom chat? Usaha coach kata Asbabul. Usaha. Ya, ini sudah dijawab usaha. Ada yang lain kira-kira? Memanfaatkan peluang coach. Memanfaatkan peluang. Niat dari hati. Niat dari hati, ya. Hati yang bersih. Kolbun salim. Oke, ya. Dari penelitian beliau, dari Carol Dweck ini, PhD,
dia menemukan setelah penelitian 30 tahun, jadi yang diteliti itu para olahragawan, kemudian bisnismen, ataupun orang tua yang sukses mendidik anaknya, ataupun pelajar, mahasiswa, jawabannya sangat simpel, satu kata. Orang sukses dan tidak itu sangat ditentukan oleh mindset. Maka hasil riset beliau ini yang sudah terjual hampir 2 juta lebih kopi, ya, yang diterbitkan ini di 2006. Mungkin kita baru belajar sekarang, ya. Sudah begitu lama buku ini. Jadi Carol S. Dweck ini eh, hasil risetnya dijadikan sebuah buku, How We Can Learn to Fulfill Our Potential. Jadi buku ini bisa digunakan untuk parenting, mendidik anak, atau di dunia bisnis, atau di sekolah. Nah, apa kehebatan dari buku ini? Jadi setiap orang itu kan ingin sukses tuh, ya. Nah, polanya sebenarnya sederhana. Sukses itu polanya adalah God plus human sama dengan sukses. Kalau God kita kan tidak punya kuasa untuk mengatur Tuhan. Nah, yang bisa kita kendalikan di dalam kendali kita adalah diri kita. Nah, apa yang sangat berpengaruh itu, ya, kalau ingin sukses maka di kita harus ada 3 kata kunci. MAR. Apa? MAR. M-nya adalah mindset, A-nya adalah action, R-nya adalah result. Nah, untuk menghasilkan kesuksesan, hasil, maka kita harus melakukan tindakan tertentu. Nah, orang melakukan tindakan tertentu itu sangat dipengaruhi oleh mindsetnya. Ya. Jadi hasil ditentukan oleh tindakan, tindakan seseorang itu tergantung kepada mindsetnya. Maka di Quran surat Al-A'raf ayat 11 itu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini ada 4 pola, ya. Ada 4 pola kalau kita ingin bertumbuh, kita menjadi orang sukses, kita harus menguasai 4 hal. Tapi pada malam hari ini kita hanya membahas di satu hal, yaitu tentang mindset. Ada hard set, ada mindset, ada skill set, dan ada tool set. Ini referensinya ada di dalam buku The Next Rule of Work, The Mindset, Skill Set, dan Tool Set. Hanya baja yang mampu menempa besi. Nah, oke ya, saya teruskan. Nah, mengapa kita butuh membahas tentang mindset ini? Yang kemudian riset Profesor Carol Dweck itu sampai 30 tahun, apa hebatnya? Mengapa kita penting untuk membahas ini? Ya. Pertama, buku ini adalah buku yang direferensikan oleh Bill Gates. Kenal semua kan Bill Gates ya? Kenal semua ya? Nah, kalau kenal saya minta nomor WhatsApp-nya ya. Jadi Bill Gates ini setiap tahun itu memberikan rekomendasi buku apa yang sangat berpengaruh dalam pengembangan diri seseorang. Salah satu buku yang direferensikan adalah buku tentang mindset karangan Carol Dweck. Nah, ini yang menemukan dari hasil riset ini, beliau mendapatkan Nobel, ya, dari Gidan Prize for Education Research, dapat 4 juta US dollar. Nah, growth mindset ini ternyata juga diadopsi di beberapa universitas di luar negeri. Salah satunya ada di Stanford University, ada lagi di mana-mana gitu ya. Kemudian dari hasil risetnya Carol Dweck ini ada buku yang diterbitkan. Jadi banyak sekali ya buku-buku motivasi ya yang diterbitkan oleh periset, dan yang kedua adalah oleh Angela Duckworth ya, namanya Grit. Nah, jadi kalau orang sukses itu ternyata ada rumusnya ya. Kalau tadi game kita ada polanya, Angela ini merumuskan orang yang sukses itu rumusnya ini. Talent kali effort ya, bakat dikali usaha sama dengan skill. Tapi itu nggak cukup. Skill yang ada harus dikali usaha baru dia menjadi pencapaian. Without effort, skill and talent are useless. Jadi tanpa usaha, skill dan bakat itu nggak ada gunanya. Dan dalam seminar beliau ini, Angela Duckworth ini, grit itu adalah ketekunan ya.
Ya, teman-teman tadi menjawab tekun, kemudian gigih, pantang menyerah. Mengapa orang bisa seperti itu? Mengapa dia memiliki karakter-karakter itu? Ternyata di seminar Angela itu mengatakan karena seseorang itu memiliki growth mindset. Nah, memiliki apa? Growth mindset. Nah, maka kemudian juga Carol Dweck itu di satu kesimpulannya dia mengatakan ada faktor lain yang jauh lebih penting dari kecerdasan. Apa faktor itu? Mindset. Nah, ini mengapa kita penting belajar tentang mindset? Karena ternyata ini juga sudah diteliti oleh para periset-periset dan ini secara ilmiah kalau kita kemudian mampu mengadopsi, menginstil ya di dalam diri kita kita memiliki growth mindset, kita bisa bertumbuh dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Nah, ada skill set, mindset, ada tool set. Nah, dari mindset, skill set, tool set ini, kira-kira menurut teman, mana yang paling sulit untuk dirubah? Tool set itu ya alat, skill set itu keterampilan, mindset itu adalah pola pikir. Dari ketiga ini kira-kira mana yang paling sulit untuk dirubah? Bisa di kolom chat, Coach Andi bisa dibaca jawaban yang ada? Konsep. Apa? Konsep. Tool set. Apa yang Konsep. paling sulit untuk dirubah? Konsep, Pak. Mindset. Konsep. Toolset katanya coach. Ada yang Tool set. bilang Ada lagi. mindset, ada yang bilang skill. Ada skill. Contoh kalau tool set ya, secara sederhana. Kita tahu kan perbedaan orang Jepang sama Indonesia kalau habis nonton sepak bola, ya. Kalau orang Indonesia habis makan di mana buangnya? Ya di situlah, ya. Jawa. Padahal atau ada tempat sampah, ya. Tapi tidak dibuang tempat sampah. Itu tempat sampah itu kan tool set. Mengapa dia tidak membuang di tempat sampah? Karena bukan masalah tool setnya. Karena yang paling susah itu untuk kita ubah adalah mindset kita. Jadi skill set itu ya kita nggak bisa ngetik ya. Kita belajar ngetik bisa. Toolsetnya apa? Ya laptop. Tetapi mengapa orang nggak mau belajar ngetik atau pada laptop ada? Ya karena masalahnya adalah mindset. Gitu. Nah, kalau kita mau bertumbuh ya, kalau kita mau bertumbuh, ini ada satu tahapan yang harus kita lalui ya. Kalau kita mau bertumbuh menjadi orang yang berpengaruh, orang yang berkembang, pribadi yang tangguh, sukses, ini ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Ya. Pertama, tahapan comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman adalah zona yang membunuh kita. Ya. Kenapa orang itu kemudian malu ya, tidak mau belajar ataupun malas-malasan? Ya karena seseorang itu alamiahnya memang mencari yang nyaman-nyaman. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kenyamannya, dia akan menolak. Maka ada satu quote ya, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Jadi kalau kita ingin melihat diri kita bertumbuh atau tidak, itu gampang sekali. Ya, kalau kita nyaman, nah, maka tidak ada pertumbuhan. Kalau kita mau tumbuh, maka kita harus keluar dari zona nyaman itu. Nah, kenapa orang itu sulit untuk berubah, sulit untuk bertumbuh? Karena akan dihadapi ke zona yang kedua, zona ketakutan. Nanti kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana ya? Sehingga dia tidak mau berubah. Tidak mau belajar ke tahap ketiga, learning zone, akhirnya kalau tidak mau belajar, kita tidak bertumbuh. Kalau kita mau belajar seperti malam hari ini, kita berarti mau akan masuk di wilayah bertumbuh. Nah, kenapa seseorang itu tidak mau berubah? Padahal ia tahu. Ya, sekarang itu kan informasi banyak sekali di YouTube banyak, motivator banyak, bahkan motivasi itu ya. Kalau kita dilihat YouTube itu banyak sekali. Tapi mengapa tidak berpengaruh kepada diri kita? Karena motivasi itu tidak cukup. Motivasi itu kemudian tidak mengeluarkan kita dari zona zona nyaman itu. Nah, bagaimana kita untuk bisa keluar dari zona nyaman itu?
caranya adalah kita memiliki namanya growth mindset. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, menariknya orang yang memiliki growth mindset ya, itu dia nggak perlu belajar seperti malam ini. Oh, growth mindset itu apa? Ternyata 20% orang itu nggak perlu belajar growth mindset, itu dia sudah memiliki karakter itu. Ya, seperti cerita-cerita tadi ya, Alvin, Mutia, kemudian lain sebagainya. Mungkin dia dulu nggak pernah belajar growth mindset, atau orang-orang tua kita ya, dia bekerja keras, tekun, dia nggak pernah belajar growth mindset. Karena memang sudah, karena pengalaman atau kerasnya kehidupan, dia memiliki terbentuk oleh itu 20%. Nah, kabar baiknya adalah growth mindset ini bisa dipelajari ya. Kalau kita tahu polanya, kemudian kita menginstil di dalam diri kita, itu yang membuat kita bisa bisa bertumbuh. Nah, apa sih mindset itu? Nah, ini kira-kira untuk mempermudah. Apa sih mindset itu? Hasil dari penelitian Carol Dweck, ibaratkan ada dua orang ya, ini akan pergi ke puncak gunung. Ada si A. Si A ini memiliki karakter, memiliki seluruh keterampilan, skill untuk mendaki gunung. Sudah mendaki banyak gunung. Ya. Yang B tidak memiliki keterampilan naik gunung. Baru pertama kali mau naik gunung, ya, dan tidak pernah sama sekali menaiki gunung manapun. Nah, yang A ini mikirnya begini, lihat gunung itu dalam pikiran, lintasan pikirannya. Waduh, kelihatannya akan sangat dingin, kelihatannya sangat tinggi. Nah, itu yang si A. Kemudian si B, pikirannya terlintas, seberapa sulit untuk mendakinya, saya harus menyusun rencana. Nah, saya tanya teman-teman semua yang hadir di Zoom ini, ya, yang puluhan yang sudah hadir menjadi orang terpilih, kira-kira dari pikiran dua orang itu, yang benar-benar naik gunung, A atau B? Silakan dijawab langsung. A atau B? B ya. B. Ada lagi? Bisa chat juga kalau malu. Ada Coach Andi yang jawab di kolom chat? Ada B ini Apa rata-rata jawabannya? jawabannya. B ya. Nah, Ya, nah, kenapa kok bisa menerka, memprediksi yang naik gunung itu B? Hah? Karena A tidak akan mendaki gunung itu, B akan mendaki gunung itu dan siap mendaki gunung. Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Iya, mengetahui yang ketepatan. membedakannya adalah cara berpikirnya. Oke, salah. Jadi, meskipun kita punya skill yang luar biasa, tapi mindset kita itu nggak tepat, ya nggak akan melakukan. Karena tindakan yang kita lakukan dalam setiap hari, sebelum kita melakukan A atau kita melakukan B, sadar tidak sadar, kita itu akan berpikir dulu, akan memproses, mempertimbangkan. Nah, kalau cocok, ya, waduh, ini kayaknya sulit. Ya udahlah, saya nggak jadilah. Akhirnya apa? Nggak melakukan tindakan A. Tapi kalau dia berpikir ini sulit, tapi bisa dicoba, dia akan melakukan. Mungkin sama juga teman-teman yang gabung di grup ini, ya ada 100 lebih, yang masuk ada 30 orang. Dia akan berpikir, mungkin menarik ini temanya. Tapi ada yang berpikir, alah paling isinya gitu-gitu aja gitu ya. Akhirnya apa? Tidak join. Ya, atau sudah masuk keluar. Alah mungkin kayak gitulah pembicaranya biasa aja gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita itu sadar tidak sadar berpikir, dan itulah yang kemudian mempengaruhi kita. Jadi awal dari hasil adalah tindakan, kita bertindak atau tidak itu tergantung kepada mindset kita. Nah, kayak gambar di depan ini, ya. Jumlahnya berapa baloknya? Yang sebelah kiri mengatakan 4 kan, gitu ya. Yang sebelah kanan, oh enggak, ini 3. Peristiwanya sama, objeknya sama, tetapi perspektifnya berbeda. Apa yang membedakan? Cara berpikirnya.
Itulah yang kemudian menurut Carol Dweck, satu benang merah dari sekian mengapa orang itu pantang menyerah, kemudian ada yang berhasil atau tidak, karena dimulai dari mindsetnya itu. Ya, agak saya percepat. Jadi mindset is everything. Mengapa mindset itu segalanya? Karena mindset itu adalah mendikte tindakan kita dan berdampak kepada hasil yang akan kita dapatkan. Ya. Kenapa orang malas baca? Ya karena dia berpikir oh membaca itu membosankan eh, atau apalah ya, sehingga dia tidak membaca. Kenapa orang kemudian malu untuk ngomong di depan umum? Ya, ketika di kelas tidak mau bertanya. Saya termasuk orang ketika dulu di SMA, di kuliah itu takut sekali ketika ingin memberikan saran. Padahal jawaban saya itu benar. Karena apa? Karena di pikiran saya dulu, wah kalau nanti jangan-jangan salah gimana ya? Kalau salah nanti ditertawakan saya malu. Akhirnya apa? Saya tidak mengungkapkan jawaban itu, meskipun jawaban itu benar kalau diungkapkan. Nah, kenapa? Dipengaruhi oleh mindset kita, lintasan-lintasan pikiran kita itu. Jadi mindset itu mendikte tindakan kita dan tindakan itulah yang berdampak kepada apa yang kita dapatkan. Nah, sebenarnya mindset itu apa? Itulah. Kalau terjemahnya kan mindset adalah pola pikir. Itu sangat sederhana seperti itu. Beberapa referensi mengatakan jadi mindset itu adalah keyakinan atau asumsi pikiran kita atau cara berpikir kita yang menentukan reaksi dan pemanaan seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jadi gambar tadi ya, peristiwanya sama, objeknya sama, tapi dia berpikirnya menjadi beda. Ada yang 4, ada 3. Karena apa? Dia memanai dari sudut yang berbeda. Nah, itu arti dari mindset. Nah, secara sederhana, jadi mindset itu keyakinan atau asumsi seseorang atau cara berpikir. Nah, ini nanti bisa dielaborasi ya, contoh-contohnya seperti itu. Jadi mindset itu tidak hanya sekedar pola pikir, tapi adalah keyakinan. Ya, kita akan menjadi apa yang kita yakini. Kita akan menjadi apa yang kita asumsikan. Kita akan melakukan sesuatu atau tidak, tergantung bagaimana kita berpikir. Nah, Carol Dweck itu di dalam bukunya ternyata mindset seseorang itu dibagi secara sederhana cuman ada 2. Ada 2. Tipe mindset itu ada 2. Yang pertama adalah fixed mindset (FM), yang kedua adalah GM growth mindset. Jadi menurut Carol Dweck, fixed mindset itu orang yang meyakini bahwa kemampuan dan bakat ditetapkan sejak lahir atau menjadi terkunci pada usia tertentu. Jadi orang-orang yang mengatakan aku nggak bisa matematika ya, wis gawanan bayi ya, sudah bawaan lahir. Itu adalah suara-suara fixed mindset. Kalau orang mengatakan saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa matematika, kira-kira mau belajar atau enggak? Kalau mikirannya saya sudah nggak bisa, bawaan lahir memang susah. Kemungkinan besar dia nggak akan belajar. Karena apa? Dia sudah menutup diri. Tapi orang yang memiliki growth mindset meyakini bahwa kemampuan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha, latihan, pengajaran. Dia akan berpikir bukan tidak bisa, belum bisa. Ya, ada namanya tidak bisa, ada belum bisa. 2 kata ini sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kalau dia mengatakan, oh saya tidak bisa, maka dia akan berhenti tidak belajar. Tapi kalau dia mengatakan, saya belum bisa, maka dia bisa belajar dan untuk mencobanya. Nah ini ya, ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, orang-orang yang punya growth mindset ini, ya, yang meyakini bahwa kemampuan dan bakat dapat dikembangkan melalui usaha, makanya dia akan banyak cirinya nanti orang yang memiliki GM ini akan mengambil lebih banyak tantangan, mencoba menghadapi kesulitan, belajar dari kesalahan, atau menggunakan orang lain sebagai mentor. Jadi namanya tidak ada namanya gagal, ya. Adanya adalah belum bisa, belum berhasil. Kalau gagal itu adalah saya menemukan cara yang salah dan saya harus mencoba cara yang benarnya seperti apa. Nah ini, jadi dampak orang yang memiliki GM itu seperti ini. Jadi contoh Alvin, Mutia, ini mereka
mereka bisa menjadi seperti itu. Ada rintangan-rintangan yang dihadapi yang luar biasa, tetapi dia belajar dari kesalahan, mencoba menghadapi semua kesulitan. Jadi teman-teman yang pelajar, mahasiswa gitu ya, kita hidup ini nggak bisa namanya lari dari masalah. Kita akan beralih dari satu masalah ke masalah yang lain. Ketika SMA belum lulus kuliah, masalahnya adalah ujian ya. Nanti setelah lulus, masalahnya ganti lagi. Kuliah di mana? Habis kuliah apakah selesai masalahnya? Enggak. Ya, banyak tugas, nanti ketemu skripsi. Setelah lulus apakah bebas dari masalah? Enggak. Masalahnya apa? Cari kerjaan. Nah, setelah dapat kerjaan, ada masalah lagi nggak? Ada konflik dengan temannya, seperti itu. Jadi kita hidup itu dari masalah satu ke masalah lain. Nah, dari dua tipe ini, jadi suara fixed mindset itu seperti ini. Saat saya frustasi, saya akan menyerah. Saya tidak suka diberi tantangan. Contoh, kalau kita itu dikasih tugas. Nah, biasanya apa? Bu, sulit. Nah, itu namanya suara apa? Suara fixed mindset. Kayak gitu. Jadi kalau ada dikasih tugas, soalnya melebihi dari yang dibayangkan, ini adalah tantangan. Kalau saya berhasil, berarti saya sudah melalui masalah ini. Kalau belum, saya belajar lagi. Saat saya gagal, saya merasa tidak mampu. Waduh, saya gagal berarti saya ini bodoh ya. Saya ini nggak bisa. Ya sudah, saya terima apa adanya. Akhirnya kan menyerah. Atau saya mengabaikan kritik dasaran. Kalau kita dikritik, berarti dia itu menyerang saya. Berarti saya ini salah. Nah itu orang yang fixed mindset. Jika orang lain sukses, saya merasa terancam. Kemampuan bakat saya akan menentukan segalanya. Oh, saya ini bukan bakat saya nggak bisa gitu ya. Atau saya suka kalau dikatakan saya pintar. Ya. Tapi kalau suara-suara growth, saat saya frustasi, saya bertahan. Saat saya ingin menantang diri saya sendiri, bila saya gagal, saya akan belajar. Saya belajar dari kritik dan saran. Bila Anda sukses, saya terinspirasi. Usaha dan sikap saya menentukan skalanya. Saya suka dikatakan bahwa saya bekerja keras. Nah, jadi orang yang punya sifat fixed mindset itu seperti dia terkungkung dalam kotak. Ya, dia mengatakan, walah, saya ini nggak pinter. Ya, saya cuman eh, se apa namanya seremeh rengginan. Itu seperti mendiskon diri. Ya, oh saya ini orang nggak mampu, orang tua saya ini nggak lulus SD. Itu suara-suara fixed mindset. Bahkan suara fixed mindset itu siapa yang menularkan? Orang tua. Kita pernah mendengarkan biasanya orang tua. Udahlah, kita ini orang nggak mampu, orang miskin, nggak usah mimpi untuk kuliah. Itu lihat, yang kuliah aja nggak dapat kerja, banyak nganggur. Bener nggak? Ya, biasanya orang seperti itu. Oh bener juga ya, yang kuliah aja nganggur. Buat apa kuliah? Padahal kalau kita berpikir growth mindset, bisa ada pilihan lain. Iya, itu memang dia kuliah nganggur. Tapi orang yang kuliah itu memiliki peluang lebih besar daripada yang enggak. Betul nggak? Jadi orang-orang yang sukses itu banyak yang kuliah atau yang tidak? Banyak yang kuliah. Seperti itu. Kalau ada orang sukses nggak kuliah itu hanya secara statistik mungkin 1-2%. It's okay. Kayak gitu. Tapi kebanyakan adalah yang belajar lebih lebih itu. Orang yang memiliki growth mindset. Yang terakhir. Ya. Jam berapa ini? Masih 58 menit lagi. Nah, ini ada satu penelitian. Jadi PISA 2018 mengatakan mengapa Indonesia ini eh, terpuruk ya? Karena 60% pelajarnya, mahasiswanya itu memiliki keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan itu nggak bisa dikembangkan. Ya, kalau dia sudah ngomong nggak bisa matematika, ya sudah dia meyakini itu. Itu sebanyak 60%. Ya. Nah, ini bahkan ada 66% murid Indonesia fixed mindset. Ya, kenapa banyak tidak suka matematika? Karena matematika dalam asumsi dia itu adalah sesuatu yang sangat susah. Ya. Nah, kenapa orang bisa memiliki fixed mindset dan orang memiliki growth mindset? Ternyata karena ada dasar berpikirnya.
Orang yang punya fixed mindset itu tercipta karena ada CBT. Apa? CBT. CBT itu constraint based thinking. Siapa? Apa itu CBT? Adalah orang yang kalau ada perubahan, dia nganggapnya sebagai kendala. Sehingga betah di zona nyaman. Ingat ya, kita nggak akan pernah lari, ya, tidak akan pernah bebas dari kendala dalam hidup ini. Kalau kita nggak mau menghadapi kendala dan kita memilih zona nyaman, maka kita masuk ke fixed mindset dan kita tidak bertumbuh. Nah, kalau orang punya growth mindset itu tercipta dari apa? Dari UBT, opportunity based thinking. Segala perubahan dianggap peluang untuk bertumbuh sehingga senang dengan perubahan. Alvin, seorang ibunya seorang pemulung, ya. Kalau dia berpikir, ya sudahlah, saya orang miskin, ngapain saya harus kuliah? Kehidupannya tidak bisa berubah seperti sekarang. Karena dia menyadari, ya, kehidupannya sulit gitu ya. Kemudian ada peluang-peluang, kemudian ia ambil, dia bisa melakukan satu perubahan dalam hidupnya. Dan inilah dasar mengapa orang itu nanti jawaban dari riset Carol Dweck, ada sebagian yang berhasil, ada yang sebagian kemudian gagal. Nah, fixed mindset itu mengurung diri, ya, nggak mau menerima masukan. Growth mindset seperti lampu dia. Nah, apa yang membedakan kita memiliki fixed mindset dan growth mindset? Nah, Carol Dweck ini mensederhanakan 5 cirinya. Berapa? 5 cirinya kita itu banyak fixed-nya atau banyak growth-nya. 5 itu yang pertama, ya, ini ada 5 jari, ada effort, ada kritik, ada success of other, challenging, dan obstacle. Nah, ini bisa mendiagnosis diri kita banyak growth-nya atau fixed mindset-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, teman-teman semua, jadi di dalam diri kita itu tidak 100% punya growth atau 100% fixed. Jadi kita ini dinamis, ada campuran dalam diri kita. Ya, ada mana yang paling besar growth-nya atau fixed mindset-nya. Nah, apa tandanya kita memiliki growth atau fixed? Dihadapkan pertama adalah challenge, tantangan. Jadi dalam hidup pasti kita akan dihadapkan kepada tantangan. Orang yang growth itu menerima tantangan itu. Ayo maju ke depan. Wah, enggak lah, saya malus, enggak bisa. Tapi orang yang punya growth, saya akan coba, Bu. Nah, itu ya. Itu adalah tantangan. Ayo kamu pidato. Aduh, saya malu. Nah, challenge itu, tantangan itu adalah awal kita mau bertumbuh atau tidak. Teman-teman ikut Zoom ini, itu pasti tantangan. Oh, ini sudah capek tadi upacara, banyak lomba, ya. Ini challenge. Baiklah, saya ngikuti. Nah, menerima berarti itu tipe-tipe dari growth. Kalau orang fit, dia akan menghindar. Jadi kalau dikasih tantangan, dia menghindar. Kenapa dia menghindar? Karena dia ingin tetap di zona nyamannya. Begitu. Nah, ini untuk membuktikan kita punya growth atau enggak, itu dilihat pertama adalah ketika ada tantangan, respon kita apa? Menerima atau menghindar. Yang kedua, setelah menerima tantangan, kita akan dihadapkan kepada obstacle. Obstacle itu apa? Hambatan. Kalau orang growth, dia bertahan, pantang menyerah. Ya teman-teman tadi ya yang jawab apa faktor kesuksesan itu, ya bertahan, pantang menyerah. Ya ini, obstacle, dia bertahan. Kalau orang fix menyerah, ya sudahlah, ini sudah takdir, kayaknya saya nggak bisa. Tapi orang yang growth, saya bertahan, pasti ada cara solusinya. Yang ketiga, kalau orang growth, usaha itu ya adalah peluang untuk bertumbuh. Jadi usaha itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bahkan Allah itu mengatakan, kalian itu berusahalah, kalian itu bekerjalah, maka aku akan menyaksikan usahamu itu. Bahkan mahadilnya Allah itu nggak melihat hasil kita. Tapi Allah itu melihat apa? Usaha kita, apa yang kita perlu lakukan. Masalah hasil itu adalah urusan Allah. Betul nggak ya? Ya, Allah itu melihat usaha. Kayak Nabi yang ditenggelamkan umatnya di badai yang besar itu, Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu nabi gagal atau berhasil?
kalau dilihat dari hasilnya, ya gagal, ya. Istrinya tenggelam, anaknya tenggelam. Tapi dalam pandangan Allah, Nabi Nuh itu adalah nabi yang berhasil. Karena apa? Sudah berusaha. Masalah hasil itu adalah urusanku. Nah, kalau orang fik itu ngapain sih kita repot-repot? Ah, nanti gagal juga, mubazir, ngapain berusaha? Nggak usah. Ah, kayak itu. Ciri yang keempat, kita punya growth atau fik adalah ketika kita dikritik orang. Dalam hidup ini nggak ada namanya kita nggak dikritik ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kalau orang growth ketika dikritik itu berterima kasih. Karena dia sudah memberikan informasi yang salah sehingga diperbaiki. Tapi orang yang fake ketika dikritik, wah dia benci sama saya. Dia nyerang saya. Dia nghina saya. Ah, gitu. Indah, orang kritik itu ngasih tahu kita ada yang salah mana dan kita perbaiki. Tapi kalau fake, kita meresponnya dia menghina saya. Dia menjatuhkan harkat martabat saya. Nah itu ya. Kritik. Nah yang terakhir adalah success order. Kalau ada orang sukses, orang growth mindset itu menjadi inspirasi. Oh, Alvin kok bisa begitu ya? Mbak Mutia kok bisa seperti itu ya? Apa caranya? Bukan, oh wajar itu punya privilege. Oh itu orang anak kaya. Tidak, kalau orang growth, bagaimana dia bisa seperti itu? Caranya apa? Tapi kalau orang fake, kalau ada orang sukses, wah kita curiga. Seperti ancaman bagi kita gitu ya. Ada temannya juara satu, wah ancaman itu ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada orang sukses, inspirasi kita berguru. Bagaimana caranya, mengapa dia bisa berhasil. Oke teman-teman, bagaimana caranya kita bergeser dari fixed mindset ke growth mindset? Kita ketemu di kesempatan lain. Untuk sesi ini, apa inti dari growth mindset itu adalah growth mindset itu dalam keseharian akan tampak dalam bentuk karakteristik non-kognitif. Ya, bukan dilihat dari kecerdasan, sepintar apa dia. Orang punya growth itu cirinya adalah punya kesabaran, kegigihan, ketekunan, dan ketangguhan. Terima kasih. Saya Ahmad Rifai. Saat kamu berhenti belajar, saat itu kamu mulai kehilangan daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak nge-lag ini Coach Rifai tadi suaranya hilang-hilang. Baik, luar biasa ya tadi sudah disampaikan materi tentang kunci sukses ya. Siapa nih yang mau sukses nih kira-kira ya. Teman-teman sekalian, tentunya kita semua ingin sukses, tapi ingat tadi pesannya Coach Rifai, tidak ada pertumbuhan di zona kenyamanan, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Eh, Semua pilihan itu ada resikonya ya. Setiap kita melangkah, pasti ada kritik, kemudian ada batu, ada halangan, ada rintangan. Yang jelas, balik lagi nih, bagaimana mindset kita ya bisa merubah cara berpikir kita sehingga kita fokus ini untuk menjadi orang sukses ya. Baik teman-teman sekalian yang mau bertanya boleh di kolom chat atau langsung menyampaikan pertanyaannya dengan membuka eh, mic-nya ya. Silahkan ada yang bertanya. Ditunggu di kolom chat atau bisa langsung bertanya nih mumpung ketemu penulis bukunya nih. Sukses by Design ya. Kalau ada yang mau mendesain kesuksesannya dari sekarang nih bisa didiskusikan dengan Coach Ripai. Kita kalau misalkan mau mengundang beliau nih, kalau jauh kan lumayan tuh biayanya ya. Minimal biaya perjalanan ya. Nah, kalau di sini bisa ketemu langsung lewat Zoom, bisa bertanya, mungkin ada kesulitan-kesulitan teman-teman ketika merancang sebuah cita-cita, sebuah mimpi, kemudian ketika melaksanakan itu ya banyak sandungan di sana sini, konsisten, kemalasan ya. Tadi kalau saya baca tadi ada buku yang dibuat oleh mantan presiden mahasiswa UGM ya, kaum rebahan tuh judulnya tuh. Ya. Ini anak muda banget nih yang kondisinya sekarang nih.
Masih ditunggu, silahkan open mic-nya kalau misalkan mau bertanya boleh langsung. Silahkan, ayo anak muda yang mau sukses ya, dan bertumbuh. Teman sekalian, ketika kita belajar untuk bertanya, belajar untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, itu sebenarnya jam terbang ya. Jam terbang kita menuju kesuksesan ya. Kita berani bersuara ya, dimanapun berada. Salah benar nanti dulu ya. Yang penting maju dulu nih ya. Katanya udah grow mindset nih, ayo belajar untuk mengubah mindsetnya ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Azizah nih. Terima kasih Coach Ripai, materi yang sangat keren. Saya Bu Azizah, guru matematika SMA Negeri 1 Kota Bengkulu. Hmm. Mohon izin bertanya Coach, bagaimana kita mengetahui apakah kita grow mindset atau fixed mindset? Nah, ini nih. Bingung juga ya terkadang menentukan apa kita fixed mindset atau grow mindset. Silakan Coach. Oke, terima kasih Ibu Aziza yang hadir luar biasa, eh, turut untuk belajar malam hari ini. Oke, di dalam buku Mindset ya, eh, bukunya ini buku yang recommended untuk dibaca ya. Nah ini orang-orang luar biasa baca buku ini ya, bisa dibeli di toko kuning, buku Mindset ya. Jadi di buku ini dijelaskan gini, eh, kalau di dalam pikiran kita, dalam diri kita ini ada dua singa, ya ada dua singa. Satu singa yang apa dikasih makan, ya makan negatif, yang kedua dikasih makan positif ya. Nah dari dua singa ini di dalam diri kita, mana yang akan bertahan dan hidup lebih lama? Satu makanannya itu negatif, satu makanan positif. Nah, dijawab di buku itu, yang bertahan lama adalah mana yang paling banyak dikasih makan. Bukan masalah tipe makanannya apa, cuman dia dikasih makan paling banyak apa. Jadi kalau negatif banyak ya di dalam diri kita, ya itulah yang akan timbul di dalam diri kita adalah fixed mindset. Tapi kalau kita makanannya adalah yang positif-positif, kita akan menjadi growth mindset. Nah, tadi Carol Dweck itu udah memberikan satu ukuran yang sangat mudah. Apakah kita ini mengetahui kita atau pelajar kita punya fixed atau growth? Hadapkan kepada 5 indikator tadi. Ada 5 tangan ya tadi ya. Paling mudah itu adalah dikasih tantangan. Nah, ketika dikasih tantangan, responnya apa? Nerima atau menghindar? Itu sangat kelihatan. Saya ini punya bawahan ya, staf di kantor itu. Jadi kalau dia kasih tugas, itu jawabannya nggak bisa. Laptopnya rusak, HP-nya jadul ya untuk bikin konten kayak gitu. Nah, itu sudah masuk fit. Jadi indikator ketantangan itu ketika pelajar kita dikasih, nah responnya apa? Kalau dia, oh siap Bu, saya kerjakan, saya coba. Oh growth itu. Kalau udah responnya, aduh Bu susah, nggak bisa, itu udah fix. Nah ketika melihat seperti itu, kita sebagai guru harus melakukan namanya intervention, eh, intervensi growth mindset. Ya, kalau kamu nggak bisanya di mana? Kalau susah, susahnya di mana? Nah, itu namanya intervensi growth mindset. Ya, saya lihat di satu cuplikan video Alvin itu ya. Alvin itu ketika lulus SMA ditanya sama gurunya, kenapa kamu nggak lulus, nggak mau kuliah? Hmm, nggak ada biaya. Nah, padahal Alvin itu di kelasnya dia cemerlang. Apa yang dilakukan oleh gurunya?
kalau nggak punya biaya, ini ada beasiswa, coba kamu sampaikan lamaran untuk dapat beasiswa itu. Akhirnya dia melamarkan, dapat dia beasiswa, dia kuliah free. Nah, itu namanya intervensi, ya. Jadi kalau seseorang murid kemudian mengeluarkan kendalanya, ya kita tanya kendalanya apa, ada yang bisa dibantu, nah itu namanya intervensi, gitu ya. Jadi pertama paling mudah adalah ketika di hadapan, yang kedua nanti ketika menghadapi kendala, kalau ada dia berusaha ada gagal, dia dicoba cara yang lain, kalau dikritik itu sebagai informasi. Nah, kalau kita punya cita-cita dan ada orang yang sudah berhasil, ya tinggal niru aja, follow the success person ya, kayak gitu. Jadi kalau ada kita punya cita-cita dan cita-cita itu ada orang yang sudah mencapainya, belajarlah kepada orang yang sudah mencapainya. Itu rumus yang sangat sederhana. Begitu ya, 5 indikator itu. Nah, ada satu tambahan indikator. Pikiran kita ini, growth atau mindset, ya, untuk memudahkan, paling mudahnya adalah kalau saya berpikiran seperti ini, bermanfaat enggak kepada diri saya? Kalau enggak, itu berarti fit. Tapi kalau itu bermanfaat, kita bisa mengembangkan diri dan kita bertumbuh, itu growth. Jadi pikiran yang ada di dalam otak kita, ya, kita mau mengambil pikiran yang mana? Tanya aja. Kalau saya ngambil A, bermanfaat atau enggak? Ya, dampaknya saya maju atau saya stuck? Kalau saya ambil A kemudian saya stuck, itu fit, gitu. Kalau saya ambil kemudian saya maju, itu growth. Nah, itu secara sederhananya. Begitu Bu Nur Azizah, jawaban dari saya. Oke, Baik, Coach Andi. terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Siap. Terima kasih Ibu Aziza. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Fatimah Zahara. Izin bertanya Pak, menurut Bapak dengan adanya keadaan Indonesia yang seperti sekarang, apakah memiliki orang dalam itu sepenting itu? Apakah memiliki orang dalam itu penting, melebihi skill dan mindset? Oke. Nah, gimana tuh Pak Ripai? Jadi begini, dalam hidup kita ada namanya ruang kendali. Ada namanya apa ya? Ruang kendali. Satu ada, kalau secara rincinya ada 3, ya. Ada ruang dalam kendali, ada ruang dalam pengaruh, ada ruang di luar kendali. Jadi kalau ada lapis itu ya, ada lapis kendali, ada lapis pengaruh, ada lapis luar kendali. Contoh begini. Yang contoh luar kendali, ya. Eh, Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan APBN untuk MBG 350 triliun. Kira-kira pengaruh dalam kendali pengaruh atau dalam kendali diri kita atau luar kendali kita? Luar kendali kita. Itu urusan dia. Atau hujan. Hujan itu luar kendali kita. Jadi sesuatu yang di luar kendali kita cukup kita terima. Nah, itu ya. Nah, kalau ada orang dalam luar kendali kita atau pengaruh kita. Nah, itu tergantung konteks kita ada di mana. Sebenarnya orang dalam itu sekarang itu konotasinya memang negatif. Cuman ya tidak senegatif itu juga. Kenapa orang dalam? Karena orang dalam itu mereferensikan. Jadi orang itu akan merekrut kita itu karena dia lihat karakter kita, prestasi kita, portofolio kita. Teman-teman ya kalau jago ngomong, banyak organisasi, banyak ikut lomba, ya itu nanti ketika mendaftar ke perusahaan itu nggak nilai rapot teman-teman. IPK itu nomor sekian, nggak ada gunanya lagi. IPK untuk menjadi seleksi itu, enggak, ya. Jadi yang dilihat adalah sejarah cerita teman-teman dari SMA, kuliah itu ngapain aja. Itu yang sangat menentukan diterima atau tidak nanti ketika melamar pekerjaan. Jadi intinya adalah lebih baik kita mengembangkan skill kita, kemampuan kita daripada kita
mempermasalahkan tentang orang dalam. Oke, itu ya. Pertanyaan selanjutnya, Coach Andi. Jadi banyak ini. Suara-suara, voice. Belum. Unmute. Nah, Oke, oke. Kalau saya menangkap dari pertanyaan tadi ya seperti yang ditampilkan oleh Coach Ripai di pas pemaparan materi, salah satu kunci sukses itu yang pertama tadi kan jujur ya. Kemudian ada di situ mudah bergaul. Nah, nah tuh. mungkin kalau misalkan kita mikir grow mindset-nya adalah itu adalah apa namanya mudah bergaulnya ya sehingga ada orang dalam itu ya. Baik, ini masih kayaknya banyak yang bertanya tentang orang dalam nih Coach. Ya. Kita satu-satu dulu. Dari Alia ini bertanya nih. Ya, izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia izin bertanya definisi sebenar-benarnya yang dimaksud sukses itu seperti apa Pak? Apakah ketika tujuan kita sudah tercapai sudah bisa dikatakan sukses? Oke. Dari Alia. Terima kasih dari Lanjut ya. Mbak Mana? Alia. Langsung dijawab. Jawab aja sekalian. Jawab singkat aja. Sukses dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Nah itu. Jadi apa yang kita harapkan dapat atau tidak, itulah sukses. Nah, masalah ukuran sukses itu adalah barang abstrak. Ya, kalau dimensinya ada 8 dimensi dalam hidup itu. Ya, secara singkat ada sukses spiritual, ada sukses sosial, ada sukses finansial, ada sukses kesehatan, ada sukses di pasangan hidup, macam-macam. Ya, tergantung indikator apa. Intinya adalah kalau mau indikator akhirat, sukses itu adalah ketika kita masuk surga. Itu kan selesai. Cuman masalahnya kan kita belum mati. Kalau finansial itu Mau kita husnul pakai khotimah indikator misalkan ya Coach ya. sederhana. Contoh finansial ya. Finansial itu suksesnya adalah ketika kita nggak merepotkan orang lain. Kita bisa mandiri. Udah, itu ukuran minimal orang sukses. Bukan dia punya mobil atau tidak, itu sangat sangat relatif itu ya. Oke, lanjut, Coach Andi. Oke, selanjutnya adalah izin bertanya Pak, menurut Pak, apakah sistem di Indonesia bisa berubah sehingga faktor koneksi tidak terlalu dominan? Gimana nih Pak Rifai? Indonesia bisa berubah. Siapa yang merubah? Teman-teman semua. Kapan bisa di Indonesia akan berubah? Ya, dia akan ada satu generasi yang akan menggantikan. Nah, siapa yang menggantikan orang-orang punya growth mindset gitu. Kalau selama Indonesia masih 60% fixed mindset, ya agak lama seperti itu. Nah, kalau ada teori namanya di buku ya di Ibnu Khaldun itu mengatakan di Muqaddimah eh, suatu negara itu mau sukses atau enggak itu ada tahapannya, ada polanya ya. Kalau negara itu kemudian rusak, itu akan muncul pahlawan. Nah, pahlawan kemudian berjuang menang, negara itu sukses. Nah, setelah sukses itu orang akan nyaman, ketika nyaman menjadi daya juangnya menjadi turun, ketika turun dia akan menjadi rusak. Nah, ketika rusak itu nanti ada pahlawan lagi akan menang lagi. Nah, seperti itu rutenya. Jadi kalau apakah Indonesia bisa berubah? Bisa. Siapa yang merubah? Teman-teman semua. Kalau punya growth mindset. Oke, lanjut. Oke, ini masih tentang SDM lah ya. Pak, izin bertanya dengan keadaan Indonesia sekarang tentang SDM yang maaf ngomong itu agak kurang, bagaimana tanggapannya Pak? Generasi strawberry ya. Oke. Eh, Ini korban COVID pertanyaannya ya. luar biasa ini ya. Jadi begini, sebelum kita ngomongin SDM Indonesia, kita ngaca dulu diri aja lah gitu. Nah, sekarang itu kita levelnya di mana sih? Apa kita masih ngomongin diri kita atau kita sudah ngomongin, oh saya ingin merubah Indonesia gitu ya. Sebelum mau ngubah Indonesia, rubahlah diri kita. Yang kecil-kecil dulu aja. Ya. Kalau selesai kita dengan diri kita, insya Allah kita akan mikirin Indonesia. Cuman, kalau diri kita itu nggak selesai, untuk mikirin Indonesia berat. Begitu ya. Eh, dengan keadaan Indonesia sekarang tentang SDM yang aku agak kurang, bagaimana tanggapannya?
perbaiki diri kita, jadi pribadi growth mindset, ukir prestasi, jadi orang nomor satu, berani berbicara di depan umum, belajar dengan gigih, punya kemampuan, punya keahlian, itu yang akan mengubah daripada mikirin Indonesia orangnya kayak gimana. Katanya IQ orang Indonesia cuman berapa itu? 79 IQ-nya. Oke, lanjut Coach Andi. Oke, kalau kami itu coach buat acara bikin temanya tuh generasi penuh solusi. Nah, oke, ini pertanyaan dari Nia Fitri Andani dari Bengkulu. Saya Nia Fitri Andani dari Bengkulu. Izin bertanya, gimana caranya keluar dari zona nyaman dari hal kecil? Sahabat saya pernah bilang keluar dari zona nyaman dari yang kecil bisa dimulai dari saat kita menggunakan WhatsApp yang awalnya kita nyaman matikan tanda baca, mulai merubah dengan mengaktifkan tanda baca atau centang biru. Apakah ini benar, Coach? Hmm. Oke, gimana caranya keluar dari zona nyaman? Sederhana. Kalau Untuk zona intinya. nyamanmu ini bisa membuat kamu bertumbuh, tetaplah di zona nyamanmu. Maka ada seorang motivator, kita nggak perlu keluar zona nyaman, kita meluaskan zona nyaman. Ya. Jadi intinya zona nyaman ini membuat kita bertumbuh atau enggak? Kalau zona nyaman ini membuat kita nggak bertumbuh, keluarlah. Dengan cara apa? Punya growth mindset, punya tantangan, hambatan kendali, belajar kepada orang yang sukses. Nah, yang sahabatnya benar. Jadi dengan menggunakan aplikasi, kalau kita tuh jangan matikan tanda baca, ya, ya. Aktifkan aja tanda baca centang biru itu. Ya kita berani menghadapi. Ngapain kita sembunyi-sembunyi kayak orang bersalah gitu ya. Itu. Orang yang berani centang biru berarti dia menghargai orang yang mengirim pesan. Cara menghargai orang mengirim pesan adalah kita tidak mematikan tanda centang biru. Itu sangat menghargai, ya. Karena orang yang, wah ini kenapa dimatikan? Orang udah responnya udah negatif sama kita gitu loh. Katanya mau suka bergaul, masa centang birunya dimatikan gitu. Oke, jangan matikan centang biru Anda. Oke, lanjut. Oke, saya juga kaget juga pernah ngubungin itu ya teman online tapi nggak bisa dihubungin ya. Rupanya pakai mode nggak mau diganggu. Luar biasa. Baik, Coach, ini ada pertanyaan lagi nih. Coach, isi pertanyaan Terakhir. sebenarnya saya ingin sekali membeli bukunya, mendalami isi dari buku itu. Tetapi saat buku itu sudah di rumah, dan banyak buku motivasi di rumah saya, malas itu datang, kemudian bukunya nggak kebaca nih, gimana, Coach? Oke, teman-teman, saya eh, sudah puluhan tahun dengerin motivasi di YouTube, buku-buku self development. Buku yang paling fenomenal adalah tentang buku mindset ini. Saya belajar pertama kali ke Profesor Johan itu ketika COVID 2021 karena semua akses mati, beliau mengadakan Zoom dan saya mengikuti itu sampai sekarang juga saya masih belajar tentang mindset. Memang benar. Kalau kita menginstall ya mindset ini benar, teori di buku ini, teman-teman akan siap menghadapi apapun yang akan terjadi seperti itu. Kita banyak dapat cerita orang-orang yang luar biasa, Alvin, Mutia, dan macam sekarang B.J. Habibie atau video-video yang lewat. Kenapa itu tidak berpengaruh kepada diri kita? Karena mindset kita nggak berubah. Itu akan menjadi sampah. Nggak ada gunanya semua motivasi itu kalau mindset kita nggak benar. Maka ada satu quote, ya. Mindset kita itu benar atau enggak adalah kalau hidup kita masih susah, saya ulangi, jika hidup kita masih susah, maka itu tanda mindset kita banyak salah. Kalau hidup Waduh, kita nggak bertumbuh, itu tanda mindset kita banyak tumbuhannya. Kayak itu. Jadi ini bisa jadi quote ya. Kalau hidup kita banyak susahnya, itu tanda mindset kita banyak salahnya. Oke, itu Coach Andi. oke, tersinggung nih jadinya. Eh,
Cukup? Nggak ada lagi Sudah nih setengah kayaknya yang 10. bertanya. Cukup, Kita sudah lanjut nanti kalau yang mau malam sekali bertanya luar bisa biasa. japri, bisa di grup ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Mungkin terakhir statement terakhirnya mungkin Coach kasih kita motivasi nih biar semangat terus. Oke. Kata-kata terakhir malam hari ini. Jangan kata terakhir ya. Closing statement pertemuan kali ini pertemuan perdana dan kapan-kapan kita nge-zoom lagi. Insya Allah kita bahas yang lebih detail karena value kami adalah bantu rencanamu menjadi nyata. Nah, closing statementnya adalah ilmu tidak mengubah hidupmu. Saya ulangi, ilmu tidak mengubah hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah tindakanmu berdasarkan ilmu. Ilmu tidak mengubah hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah tindakanmu yang berdasarkan ilmu. Saya Marifai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Coach Rifai. Semoga benar-benar kita laksanakan nih teman-teman ya. Baik teman-teman sekalian, luar biasa materi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Tadi sudah dikirimkan link presensi, insya Allah nanti akan ada sertifikatnya. Silahkan diisi, tapi jangan disebar kemana-mana ya teman-teman ya. Cukup yang hadir bersama kita dari awal hingga akhir saja yang mengisinya, sehingga tepat sasaran. Baik teman-teman sekalian, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di seminar The Key of Success dengan tema-tema yang berbeda. Mungkin nanti pertanyaan yang tidak terjawab bisa terjawab di pertemuan kita berikutnya ya, atau lewat chat WhatsApp ya dan sebagainya. Baik, saya selaku moderator mohon undur diri. Saya serahkan kepada MC yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan-rekan semuanya, akhirnya kita berada di penghujung acara, di mana tetap semangat kan untuk lanjut ya pada sesi ataupun pertemuan berikutnya. Coba yang eh, merencanakan dari sekarang untuk ikut pada sesi berikutnya boleh raise hand. Lanjut atau enggak? Oke, Atau kita tutup yang oke. pertama dan terakhir. Nanti Ya kita jangan foto ya. sampai ya Foto jangan dulu sampai sebelum hari ditutup. ini launching dan hari ini juga finishing ya. Wah, jangan sampai seperti itu. Nah, tapi saya yakin ya Foto teman-teman yang bersama sudah Coach, jangan lupa. teman-teman yang sudah terpapar oleh informasi perdana ini tadi ya, yaitu launching dari SLC ya, saya yakin sudah memiliki growth mindset ya, seperti yang sudah disampaikan oleh coach tadi seperti itu. Nah, akhirnya ya mungkin dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf gitu kan. Stay tune di ini ya di grup, jangan keluar sehingga nanti kita bisa secara utuh komprehensif mengikuti materi-materi yang memang kita desain untuk membantu rekan-rekan semuanya untuk bertumbuh, memiliki growth mindset dan juga kemudian menjadi generasi-generasi yang sukses, generasi yang bisa diandalkan di masa depan sebagai generasi yang kita harapkan menggantikan itu kan yang berapa persen tadi fixed mindset sehingga kita bisa menjadi generasi yang membawa perubahan ya di masa depan. Amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berpanjang Foto kata, dulu, Pak Sabril. oh iya, Dibuka kita dulu kameranya, kita foto. ya Silakan Mas boleh Akbar, foto ya di kode. ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke ya. Ya, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Mohon maaf apabila di awal tadi ya saya sempat itu sempat ini terjeda lama karena harus mencari file yang ternyata belum saya download. Nah, semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi dan nanti kami akan mengevaluasi ya kegiatan perdana ini tetap menjadi bagian dari Student Leadership Center atau SLC ya, sehingga kita bisa bertumbuh. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.